Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu analisa pelaksanaan akuntansi biaya lingkungan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Perkenalkan, saya sendiri Laila Rizkita Putri. Saya Dwi Rahmadani Purwanti. Saya Kerisya Putri. Saya Mailini Damayanti. Saya Amabel Trinita. Oke, yang selanjutnya itu ada bab 1, yaitu pembahasan latar belakang perusahaan. Yang ada titik 1.1 yaitu proses produksi perusahaan. Jadi PT Kalma Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang dikenal sebagai produsen obat-obatan di Indonesia, terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan farmasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kalma Farma Tbk memproduksi berbagai produk menggunakan mesin robotik dalam memproduksi berbagai produk yang dihasilkan melalui berbagai proses yang dilewati agar menghasilkan produk yang efisien dan efektif. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Kalma Farma adalah obat-obatan yang dapat ditemukan pada apotik, rumah sakit, dan swalayan. Seluruh proses produksi dijalankan sesuai dengan standar regulasi yang ketat, baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia maupun standar internasional seperti GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk yang dihasilkan. PT Kalma Farma memiliki proses produksi yang terintegritas dan luas, dengan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta aset dan pengembangan. Perusahaan ini juga memiliki rangkaian produk yang lengkap untuk semua segmen, mulai dari obat generik tanpa merek, obat generik bermerek, hingga obat berlisensi. Dalam proses produksinya, PT Kalma Farma meningkatkan teknologi dengan otomatisasi robotik dengan menggunakan tenaga panel surya. Otomatisasi ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan meningkatkan efisiensi produk serta menjaga kebersihan produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu ada 1.2, yaitu permasalahan proses produksi yang berdampak pada lingkungan. PT Kalma Farma telah mengembangkan strategi yang berfokus pada pengembangan teknologi untuk mendukung proses produksi serta meningkatkan transparansi dan ketetapan waktu dalam rantai pasok. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, perusahaan ini telah mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan proses produksi dan distribusi produknya. Meskipun PT Kalma Farma Tbk termasuk salah satu pemimpin industri farmasi di Indonesia dan dikenal dengan standar kualitas yang tinggi dalam produknya, industri farma secara umum memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungannya. Pada proses produksi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya konsumsi energi dan air yang berlebihan serta pembuangan dan pengaturan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Kalma Farma Tbk tahun 2022, bersama untuk bangsa yang lebih sehat bisa menjawab permasalahan proses produksi yang berdampak pada lingkungan. Yang selanjutnya. Selanjutnya itu adalah tindakan perusahaan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Yang pertama ada dari aspek pengelolaan energi, PT Kalbe Farma Tbk menggunakan berbagai sumber energi dalam menjalankan usahanya. Salah satunya energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi terbesar yang digunakan perusahaan untuk kelancaran dalam melakukan produksinya. Yang kedua ada aspek pengendalian emisi gas rumah kaca atau GRK. Perusahaan ini memastikan bahwa emisi yang dihasilkan memenuhi syarat regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada aspek pengelolaan limbah
dan effluent. PT Kalbe Farma Tbk memastikan bahwa mereka melakukan pengelolaan limbah berdasarkan jenis dan kandungan materialnya. Selanjutnya ada aspek upaya penghematan air. Pada tahun 2022, PT Kalbe Farma Tbk menggunakan air sebesar 1.261.350 meter kubik. Air yang digunakan tidak sembarangan, yaitu air yang berasal dari air tanah, PDAM, dan air daur ulang sehingga tidak menghambat kebutuhan air masyarakat di sekitar pabrik. Selanjutnya, yang terakhir ada aspek perlindungan keanekaragaman hayati. PT Kalbe Farma Tbk memastikan bahwa seluruh fasilitas pabrik Kalbe Group tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada bab 2 menganalisa perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Di 2.1 ada biaya pencegahan. PT Kalbe Farma Tbk tidak mengungkapkan biaya pencegahan secara langsung dalam laporan keberlanjutan di tahun 2022-nya. Namun, terdapat beberapa informasi yang berkaitan dengan biaya pencegahan yang dapat disimpulkan dari laporan tersebut. Antara lain adalah Oke. Jadi di komitmen pencegahan, PT Kalbe Farma berkomitmen untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung komitmen ini, seperti kebijakan lingkungan hidup, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, program pencegahan pencemaran limbah, dan yang terakhir itu program pencegahan kecelakaan kerja. Terus yang kedua itu ada investasi dalam pencegahan. PT Kalbe Farma melakukan investasi dalam berbagai infrastruktur dan teknologi untuk mendukung program pencegahannya, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah, penggunaan teknologi hemat energi, penerapan sistem ketiga yang terintegrasi. Perseroan juga melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. PT Kalbe Farma melakukan pencegahan terkait atas tindakan korupsi dan benturan kepentingan yang kemungkinan dapat terjadi dalam perusahaan melalui kode etik yang dicantumkan oleh Kalbe Farma mengatur anti korupsi dan anti fraud yang menjadi standar kepatuhan tiap pegawai. Itu di halaman 19 CSR. Terus 2.2 itu ada biaya deteksi. PT Kalbe Farma Tbk menggunakan biaya deteksi pada pembaruan pada teknologi yang mereka gunakan dalam memproduksi produk mereka dengan maksud untuk menggantikan penggunaan teknologi tradisional yang selama ini mereka gunakan. Selain itu, pembaruan teknologi yang dilakukan disebut dengan Rapid Microbial Methods atau RMMS. Menggunakan metode RMMS, bekerja dengan cara mendeteksi dan menghitung jumlah koloni mikroba, sehingga output yang dihasilkan lebih signifikan dan meningkatkan proses produksi. Biaya deteksi pada PT Kalbe Farma Tbk tidak hanya digunakan dalam melakukan pembaruan teknologi untuk kepentingan produksi semata. Pada keperluan internalnya sendiri, deteksi yang dimaksud merupakan melakukan internal audit dengan menerapkan standar audit yang telah ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk mendeteksi seawal mungkin apabila adanya kesalahan dalam penyajian laporan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh PT Kalbe Farma pada aspek biaya deteksi juga untuk pengujian terkait penggunaan peralatan dalam proses produksi. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi juga harus sesuai standar yang telah ditentukan dan telah bersertifikasi nasional ataupun internasional. Biaya deteksi digunakan dalam aspek ini untuk memastikan kualitas, keamanan, dan khasiat produk. Selanjutnya 2.3 yaitu biaya kegagalan internal. PT Kalbe Farma Tbk mengevaluasi segmentasi grup terhadap eksposur risiko kreditnya berdasarkan homogenitas karakteristik risiko kredit. Menguji definisi gagal bayar terhadap analisis historis dan kebijakan serta praktek manajemen risiko kredit yang berlaku. Menguji tingkat kerugian historis dengan memeriksa pemulihan dan pengelangsan historisnya, memeriksa klasifikasi jumlah exposure sesuai tabel umur piutang usaha dan memeriksa informasi berwawasan ke depan yang digunakan melalui sumber data publik yang tersedia
dan pemahaman kami atas portofolio piutang usaha. Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar PT KB Pharma yang diamati secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan atau forward looking. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi yaitu produk domestik bruto diekspektasikan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur. Tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar diamati secara historis, diperbarui, dan perubahan dalam estimasi perkiraan. Selanjutnya ada 2.4 biaya kegagalan eksternal. PT KB Pharma Tbk memperlakukan kebijakan di mana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit dan memperlakukan batasan kredit untuk pelanggan tertentu. Grup memberikan jangka waktu kredit berkisar antara 30 sampai dengan 90 hari dari tanggal penerbitan faktur. Langkah preventif lain yang diambil grup adalah sebagai berikut: pemantauan yang intensif terhadap saldo dan nomor piutang, serta pemberian diskon untuk pembayaran tunai guna mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Untuk mengurangi risiko kredit, grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang gagal bayar. Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan grup. Grup memilih menempatkan dananya pada bank-bank terkemuka yang telah memiliki reputasi yang baik. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank, dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Direksi. Oke, selanjutnya ada laporan biaya lingkungan. PT KB Pharma sendiri terdapat ada beberapa komponen yang dimana memiliki pengeluaran biaya lingkungan yang terbesar. Yang pertama, dalam pemeliharaan lingkungan, kelompok kami mengambil akun pemeliharaan dan perbaikan, lalu di nomor 2 ada dokumentasi lingkungan, kelompok kami sendiri mengambil biaya umum dan administrasi, lalu untuk yang ketiga, pemantauan lingkungan, kelompok kami mengambil akun keanekaragaman hayati, lalu yang kelima, pemeliharaan instalasi. Lalu yang keempat ada pengelolaan lingkungan, di mana ada terdapat akun pengelola limbah, pengendalian effluent, dan pengendalian emisi udara. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan instalasi atau alat pengolahan lingkungan, yang kita ambil itu ada efisiensi energi dan efisiensi air bersih. Dari tiap-tiap masing akun biaya yang terdapat pada laporan PT KB Pharma Tbk, terdapat akun yang memiliki jumlah biaya terbesar dalam pengeluarannya, yaitu dalam kategori pemeliharaan lingkungan, yang dimana akun tersebut pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan perbaikan yang dimaksud merupakan pemeliharaan dan perbaikan secara terus-menerus dalam waktu yang optimal dan telah ditentukan pada khususnya peralatan dan perlengkapan dalam proses produksi. Lalu dalam dokumentasi lingkungan terdapat akun biaya umum dan administrasi, yang dimana merupakan akun dengan biaya tertinggi, dimana untuk pengeluaran biaya untuk mengurus izin ISO ataupun BPOM ataupun izin lainnya. Lalu dalam total biaya lingkungan, dalam aspek pengendalian lingkungan kami terdapat nilai terbesar, yaitu pada pengelola limbah. Hal ini karena ada mengelola limbah PT KB Pharma menggunakan teknologi terbaru, yang dimana penggunaan teknologi tersebut memakan banyak biaya dan serta kegunaannya yang efisien. Lalu di tahap selanjutnya ada strategi biaya lingkungan. Dalam mengupayakan pengelola limbahnya, PT KB Pharma terdapat ada melakukan perubahan terhadap penggunaan kertas daur ulang pada kemasannya, lalu ada pengelolaan air limbah atau effluent dengan melalui IPAL, lalu ada penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membantu dan memantau proses pengelolaan limbah PT KB Pharma, dan ada tindakan pengelolaan yang berupa donasi limbah bernama greget plastik,
dan penggunaan efluen atau air limbah yang diubah menjadi listrik oleh IPAL. Nah, dengan ini, menurut analisis kelompok kami, PT KB Pharma menggunakan strategi proses improvement strategy and prevention strategi. Kenapa? Karena penggunaan strategi yang dijalankan oleh PT KB Pharma telah memenuhi standar KLHK, yang dimana terdapat beberapa ketentuan, yaitu seperti menggunakan teknologi yang telah bersertifikasi nasional ataupun internasional. Lalu yang untuk aspek proses improvement strateginya, karena PT KB Pharma memodifikasi kemasan pada produk yang digunakan, dan dalam penggunaan teknologi terbarunya, PT KB Pharma menggunakan teknologi tersebut untuk mengevaluasi dan memantau bagaimana perseroan mereka mengelola limbah yang mereka hasilkan. Sekian dari presentasi kami, mungkin bisa dilanjut di bagian pertanyaan. Oke, yang pertama itu mengapa kelompok Anda menyimpulkan bahwa strategi yang diambil oleh PT KB Pharma Tbk adalah strategi. Karena PT KB Pharma Tbk telah mengembangkan strategi bisnis yang memberikan pembaharuan perusahaan keunggulan kompetitif. Strategi ini terdiri dari beberapa elemen seperti pengembangan inovasi produk, ekspansi area penjualan, pengembangan brand image, dan efisiensi biaya operasional. Strategi ini didasarkan pada analisis internal dan eksternal perusahaan, termasuk analisis SWOT, analisis industri, dan analisis lingkungan. Dengan demikian, strategi yang diambil oleh PT Kalma Pharma Tbk dapat disimpulkan sebagai strategi yang berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif melalui diversifikasi produk, pengembangan teknologi, dan efisiensi operasional. Selanjutnya yang kedua adalah menurut kelompok Anda, apakah strategi tersebut sudah tepat? Menurut kelompok kami, secara keseluruhan strategi yang dilakukan oleh PT Kalbe Pharma Tbk dalam laporannya dinilai tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kalbe Pharma mampu menunjukkan komitmennya dalam menyeimbangkan profitabilitas perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti peningkatan transparansi, pengukuran dampak, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Apabila terus meningkatkan upayanya dalam keberlanjutannya, PT Kalbe Pharma dapat menjadi perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk nomor 3, jika sudah jelaskan alasannya, dan jika belum berikan alasan strategi perusahaan yang tepat menurut kelompok Anda dan alasannya. Menurut kelompok kami, PT Kalbe Pharma telah atau sudah sesuai dengan strategi yang dijalankan, karena dalam pengelolaan lingkungan serta menjalankan operasinya, PT KB Pharma menerapkan proses improvement dan prevention strategi, di mana perseroan mengambil tindakan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar KLHK. Namun selain itu, perseroan mengambil tindakan modifikasi pada tahap produksi dan yang dapat membantu proses daur ulang dan lebih ramah lingkungan, sehingga dapat dikatakan perusahaan telah melakukan strategi biaya lingkungan yang optimal. Selanjutnya nomor 4. Dari 4 jenis biaya lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan, mana saja yang seharusnya dapat dikurangi? Mengapa? Jelaskan jawaban Anda. Dari 4 jenis biaya lingkungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dikurangi adalah biaya pencegahan. Kenapa? Karena biaya pencegahan adalah biaya yang timbul untuk mencegah polusi atau kerusakan lingkungan sejak awal. Nah, dengan melakukan investasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan, atau menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya polusi atau kerusakan lingkungan di masa depan. Dengan demikian, meskipun biaya pencegahan mungkin terlihat besar pada awalnya, dan dapat menghemat biaya jangka panjang dengan menghasilkan lingkungan yang dapat menimbulkan biaya evaluasi, biaya internal, dan biaya eksternal yang lebih tinggi di kemudian hari. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang nomor 5. Jawabannya itu sebagai pimpinan perusahaan yang berupaya meningkatkan revenue berdasarkan komposisi biaya yang telah ada, ini ada beberapa strategi. Yang pertama itu analisis dan optimasi biaya, yang kedua diverifikasi produk dan layanan, yang ketiga itu ada penetrasi pasar baru, 4 peningkatan efisiensi operasional, terus ada strategi penetapan harga, meningkatkan layanan pelanggan, pemasarannya efektif, kolaborasi dan kemitraan, pengembangan karyawan, dan yang terakhir
monetisasi aset tersembunyi. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara cermat, perusahaan dapat meningkatkan revenue secara signifikan sambil tetap mempertahankan atau bahkan mengurangi biaya operasionalnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.